Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7C. Pagi Ibu. Apa kabar kelas 7C hari ini? Alhamdulillah tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah tetap semangat ya. Untuk selanjutnya hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Siapa? Reza. Kenapa Reza? Sakit atau pergi? Sakit. Kita doakan supaya Reza bisa masuk kembali dan mengikuti pembelajaran. Amin. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ketua kelas Mbak Vika silahkan dipimpin untuk berdoa dulu. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, terima kasih Mbak Vika sudah memimpin berdoa hari ini. Dengan berdoa semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Amin. Oke, yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu tentang apa? Coba ya, bawah permintaan dan penawaran. Selanjutnya tentang permintaan dan penawaran. Ada permintaan, ada penawaran. Siapa yang masih ingat tentang pengertian dari permintaan? Oh ya, Deva. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkatan harga tertentu. Jumlah barang yang ingin dibeli masyarakat dengan jumlah harga tertentu. Betul? Ya, luar biasa masih ingat pembelajaran minggu yang lalu. Tadi disebutkan ada permintaan dan penawaran. Coba, apa sih perbedaan antara permintaan dan penawaran yang bisa? Ya, coba Sena. Pada permintaan, jumlah harga Berbanding dengan barang yang diminta. ya, apabila harga naik, maka barang yang diminta akan turun. Terus di penawaran? Penawaran juga berpengaruh pada barang yang ditawarkan. Iya. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik. Oke, jadi hubungannya berbanding dan lurus ya. Berbanding lurus atau sama itu untuk penawaran. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Kalau di permintaan, kalau harga naik berarti jumlah yang diminta akan turun. Ya, jelas? Oke, selanjutnya kalian pernah nggak melakukan transaksi jual beli? Ikut mungkin dengan orang tuanya ke pasar? Pernah ya. Selanjutnya lagi, apa yang dibeli di situ? Beli sayuran. Beli sayuran. Beli tas online, Bu. Beli tas online, ya banyak sekali aktivitasnya. Oke, nanti dalam kegiatan pembelajaran hari ini Ibu akan melakukan penilaian. Mulai dari penilaian sikap, bagaimana sikap kalian ketika pembelajaran hari ini. Kemudian ada penilaian pengetahuan, nanti ada pretest dan post-test ya. Kemudian penilaian keterampilan, bagaimana kegiatan diskusi kalian, bagaimana kalian melakukan presentasi gitu. Jelas ya? Iya, ada berapa penilaian? 3. Oke, lanjut. Ya. Untuk materi hari ini tentang apa? Pasar. Oke. Ibu tanya, siapa yang pernah ke pasar? Pernah? Bahwa sudah pernah? Sudah. Ke pasar. Ke pasar apa coba? Pasar beli apa? Pasar hewan. Pasar hewan. Pergi ke mall. Ya. Terus lagi Pasar tradisional. pasar tradisional. Jadi banyak sekali pasar yang kalian datangi secara tidak langsung. Apa yang dibeli di situ? Yang dibeli apa saja? Ya, Batik. beli baju batik. Kenapa beli baju batik, Mona? Karena saya cinta Indonesia. Cinta Indonesia, luar biasa, tepuk tangan. Cinta Indonesia membuktikan bentuk apa? Oh, saya cinta Indonesia.
nasionalisme di situ. Kalian telah menanamkan bentuk salah satu jadi nasionalisme. Cinta produk Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan KD hari ini. Indikator yang terpenting adalah tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menyimpulkan pengertian pasar, kemudian dapat menguraikan syarat dan fungsi pasar, dapat menganalisis fungsi pasar, dan juga mampu menentukan jenis pasar dengan benar, serta menyajikannya secara mandiri dan percaya diri. Nah, ini nanti penilaian keterampilan yang dinilai. Jelas? Ya, lanjut ya. Oke, sekarang kalian simak video berikut ini. Kemudian tadi sudah jelas ada tayangan video tentang pasar. Coba dari tayangan video tadi apa yang sudah kalian lihat? Coba ya. Video tersebut menayangkan tentang pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti sayur, buah, dan daging yang kita konsumsi setiap hari. Oke, menunjukkan pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari. Ada apa tadi? Daging, kemudian sayuran, buah-buahan ya. Selain itu apa lagi coba? Ya coba Vika. Saya coba menambahkan pendapat Vira ya. Ya oke, tambahkan. Selain barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diperjualbelikan di pasar tersebut, juga terdapat aktivitas pekerjaan lain selain penjual dan pembeli yang memanfaatkan keberadaan pasar, Bu, seperti tukang ojek, tukang panggul, tukang tempat sampah, dan tukang becak, Bu. Oke, luar biasa. Berarti tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian yang sudah berpendapat. Iya. Berarti selain ada kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli yang menjual berbagai macam kebutuhan, juga ada pekerjaan lainnya. Seperti tadi apa? Tukang panggul, tukang becak, tukang sampah ya, yang memanfaatkan pasar untuk memenuhi kebutuhannya juga ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan pretest. Saya bagikan linknya dulu. Saya bagikan linknya dulu ya. Sebentar. Sudah? Silakan dibuka, dikerjakan pretestnya. Bisa dibuka, bisa ditaruh di atas meja. Nah, oke. Bisa dibuka semua ya? Bisa. Silakan mengerjakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal kalian sebelum Ibu menyampaikan materi ya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ya, waktunya 10 menit ya. Diisikan.
Yuk, silakan dikerjakan. Nih ya, ada 10 pertanyaan. Jadi masing-masing pertanyaan nanti mendapatkan 10 poin. Ya. Nanti ada setelah ini ada soal post test. Jadi soalnya sama antara pre-test dan post test untuk mengetahui sejauh mana nanti kemampuan kalian setelah pembelajaran juga selesai. Sudah? Sudah? Sudah. Ya, nanti nilainya Ibu cek. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum ke langkah selanjutnya, kalian berkelompok. Silahkan membentuk kelompok. Kelompoknya seperti yang kemarin saja ya, seperti yang pertemuan kemarin. Silahkan kalian membentuk kelompok. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Diri dulu. Bisa gambar. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Siap, sudah berkumpul. Oh, tadi yang nggak masuk ya? Berempat, nggak apa-apa. Tetap semangat ya? Oke, semangat. Kelompok berapa? 5. Kelompok, ini kelompok 2 mana? Kelompok 2 di sini. Kelompok 5. Iya. Kelompok 3. Di sini ada kelompok 4. Oke. Sudah siap pada kelompok masing-masing ya? Sekarang Ibu lanjutkan untuk materi hari ini. Tadi tentang apa? Pasar. Jadi nanti ada pengertian pasar, syarat-syarat pasar, kemudian ciri pasar, fungsi pasar, peranan pasar, dan jenis-jenis pasar itu sendiri ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini.
Bentar. Udah. Ya, ini ada aktivitas di mana ini? Di mall. Mall termasuk pasar nggak? Iya, dilihat dulu. Ada yang pernah ke mall? Pernah. Ada jual sayuran ya. Nah, materi hari ini kita tentang tadi apa? Pasar ya. Ya, yang pertama tentang pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang. Selanjutnya tentang cara terjadinya pasar. Ya, ada apa ini? Penjual. Kemudian ada pembeli. Terus tersedianya barang yang diperjualbelikan dan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Lanjut. Tentang fungsi pasar. Apa sih fungsi pasar? Ada fungsi distribusi untuk tempat menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi, menyalurkan ya. Kemudian fungsi pembentukan harga. Pasar sebagai tempat terjadinya proses tawar-menawar sehingga terbentuk harga. Fungsi promosi ya. Pasar sebagai tempat untuk memperkenalkan hasil produk kepada konsumen. Fungsi penyerapan tenaga kerja. Pasar menjadi tempat bagi orang mencari pekerjaan. Tadi ada kuli panggul dan lain sebagainya ya. Untuk selanjutnya ini tentang jenis-jenis pasar. Tadi ada yang menyebutkan pasar tradisional ya. Nah, menurut wujudnya ada pasar konkret di mana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Kemudian pasar abstrak, penjual dan pembeli tidak bertemu dan transaksi melalui alat komunikasi. Contohnya apa? Pasar apa? Online. Pasar menurut luas jaringan distribusi. Ada pasar setempat ya, pasar yang digunakan oleh masyarakat wilayah tertentu. Ini contohnya ada pasar Klewer di Solo ya. Kemudian ada pasar nasional. Pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Ya, ini pasar cengkeh di Manado, pasar kakao di Makassar, dan pasar tembakau di Sumatera. Pasar regional. Pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Contohnya ini AFTA. Pasar internasional. Pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat di seluruh dunia. Ya, ada pasar Wall di Sydney, pasar kopi di Santoso. Kemudian pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Ada pasar barang konsumsi. Kemudian ini yang menjual barang-barang keperluan kebutuhan sehari-hari. Ya. Tadi ada pasar tradisional, mall ya. Pasar barang produksi. Pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi ya. Tenaga kerja itu dalam termasuk pasar. Kemudian pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Ada pasar harian, berarti ini setiap hari ya. Kemudian ada pasar mingguan, berarti adanya seminggu sekali ya. Pasar bulanan adanya sebulan sekali. Kemudian pasar tahunan adanya 1 tahun sekali tuh ya.
organisasi atau strukturnya. Pasar persaingan sempurna, pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli, dan barang yang diperjualbelikan juga homogen atau sejenis, sama, ya. Ada pasar sayur mayur, pasar pakaian. Ini kan barang yang diperjualbelikan sama tuh ya. Ya. Terus pasar persaingan tidak sempurna. Pasar di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang. Ya, itu tadi jenis-jenis pasar. Nanti lebih lanjutnya akan ada LKPD. Jenis pasar itu sebenarnya apa toh? Kita akan pecahkan bersama. Tuh. Nah, selanjutnya yang Ibu sampaikan tadi, nanti akan ada LKPD. Oke. Sebelumnya Ibu minta nanti masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan mengambil nomor undian. Ada nomor undian, silakan perwakilan atau ketua kelompok untuk mengambil nomor undian, menentukan nanti gambar mana yang akan kalian amati atau kalian diskusikan. Siap? Silakan masing-masing ketua kelompok. Silakan ambil. Sudah? Kelompok 1 dapat gambar berapa? 1. Gambar 1. Dibuka lagi. 4. Gambar 4. Kelompok 4 dapat nomor 2. Saya bagikan LKPD-nya, gambarnya apa saja nanti saya jelaskan ya. Oke. Dari LKPD itu ada beberapa gambar, ya. Sesuai yang sudah kalian dapat nomor undian tadi, dibuka lagi dapatnya nomor berapa. Apa yang akan kalian kerjakan dengan gambar beberapa pasar di situ? Diperhatikan dulu. Ya. Sebagai bahan diskusi akan mengambil nomor undian, tadi sudah ya. Kemudian apa yang akan kalian amati? Yang pertama, mengidentifikasi pelaku utama pasar. Yang kedua, menganalisis peristiwa apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, menganalisis barang yang diperdagangkan. Kemudian menentukan jenis pasar dan menganalisis kontribusi pasar terhadap perekonomian setempat. Sudah jelas? Kelompok 1 jelas? 2? Jelas? 3? 4? 5? Jelas. Oke. Kemudian nanti kalian bisa membentuk atau mengerjakan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Bisa buat mind mapping, bentuk deskripsi, ataupun dalam buat presentasi Canva. Ya, jelas? Jelas. Ya. Ada yang mau membuat dalam bentuk Canva? Kelompok 5. Yang lain mungkin dalam bentuk apa? Mind mapping? Ada yang bentuk deskripsi enggak? Enggak ada. Saya bagikan kalau gitu kertasnya ya. Mungkin bisa dibantu Ibu. Bawa silakan dibagikan temannya. Lebih? Ya, taruh di meja.
Ada yang perlu ini? Oh. Sudah? Silahkan kalian berdiskusi. Dipahami dulu apa tadi perintahnya ya. Sambil ibu akan juga melakukan penilaian ya. Ini gambarnya digunting. Boleh. Ya. Boleh. Dapatnya tadi gambar berapa? 4. Iya, boleh. Sesuai kreasi kalian ya. Ada pertanyaan kelompok 4? Gambarnya ditempel atau gimana? Oh, boleh. Ditempelkan boleh. Jadi ada nggak bawa itu. Oh, bawa ya, sebentar. Ada yang butuh gunting? Diamati dulu, kemudian analisis. Iya, dapat nomor berapa tadi? 2, boleh. Iya, sesuai kreasi kalian ya. Jadi soalnya mana, semuanya bisa membantu untuk mencari jawabnya, dianalisis bareng-bareng. Iya, ada yang mau ditanyakan? Kelompok berapa? 5? Oh, ini kan saya bikin kanva. Nanti kalau misal saya nambah-nambahin pendapat dari Boleh, sesuai kreasi. Iya, nanti jangan lupa kalau selesai linknya Canva dikirimkan ke ibu, ya. Oke, ngeditnya nanti bareng-bareng, ya. Iya, coba. Iya. Iya. Ada pertanyaan? Ada link tuh. Ya. Ada link. Oh iya. Ini di depan. Minta tolong ambil lemnya. Hah? Boleh. Boleh menggunakan HP untuk kalian mau buat, ada yang mau buat mind mapping? Boleh berkreasi, boleh digunakan di situ, ya. Dapat nomor 2. Oke, ya. Ya, sebentar. Oh ya, gantian. Ada kesulitan dapat gambar Nomor 4. nomor 4 tentang gambar apa ini? Pasar bulanan. Pasar bulanan, ya pintar. Apa saja tadi yang dianalisis? Pelaku pasar, peristiwa yang terjadi, barang yang diperdagangkan, jenis pasar, kontribusi pasar. Iya. Oh iya, waktunya 30 menit, ya. Ini mau buat seperti ini. Tampilannya nanti saja dulu boleh, yang penting kalian diskusikan dulu. Ya. Ini sudah bagus. Ya.
Tadi kelompok 5 dapat gambar Gambar 1. gambar 1. Apa itu? Itu pasar apung. Pasar apung. Menjual apa itu? Menjual kebutuhan sehari-hari. Termasuk pasar? Pasar tradisional. Iya, pasar. Pasar Apa? Yang nyata tadi apa? pasar kong Konkret. Lupa. Ada kesulitan kelompok 3? tidak. Dapatnya pasar apa? Pasar mingguan. Pasar? Pasar hewan. Termasuk pasar apa? Mingguan. Pasar mingguan, iya. Iya. Gambar nomor berapa tadi? 5. Iya, ini. Kelanjutannya, iya. Yang lain bisa bantu. Boleh. Apa pasar abstrak tadi? Ya. Dapat gambar berapa tadi? Nomor 5. Nomor 5. Pasar apa? Pasar Sekaten. Sekaten. Itu termasuk pasar apa? Tahunan. Tahunan, iya. Di sini enggak, Pak? Langsung pakai spidol saja nggak apa-apa, biar nanti nggak mengulangi. Ya. Ini difoto. Saling mengisi ya. Sing keras nggak apa-apa, diktenya keras nggak apa-apa sama temennya. Barang berjual. Hah?
dan juga barang yang diperjual. Mm-mm. Yang keras nggak apa-apa, boleh. Nggak usah takut. Berjual belikan tidak ada di situ. Namun bisa diketahui oleh sendiri. Sudah 10 menit ya. Sampai di mana ini mengerjakannya? Sampai dengan tadi apa saja yang dikerjakan? Sampai apa sudah? Sampai menentukan jenis pasar. Menentukan jenis pasar. Bisa ya, jadi masing-masing kelompok bisa ngedit bareng-bareng toh? Iya. Jual beli sekarang. Berwarna-warni ya. Pasar apa nih tadi? Minggu. Pasar mingguan. Di Blora ada? Ada hewan. Di Blora ada? Ada toh? Iya. Pasar Pon, tahu? Iya. Iya. Berarti benar toh setiap 1 minggu sekali. Iya. Keras nggak apa-apa, Juanita? Keras nggak apa-apa? Biar kedengeran saya. Biasanya menurut pasaran hari misalnya Terus? Misalnya Rabu Pon, berarti setiap pon nanti adanya, ya? Bukan dan lainnya. Pernah datang ke sini? Ke pasar hewan? Pernah? Pernah? Iya. Dia sebaik mungkin. Kalau ini warnanya kuning, kan nggak kelihatan, iya kan? Kelihatan nggak? Enggak. Nanti bisa ditebalkan, ya? Ya. Sampai di mana kelompok 4? Barang yang diperdagangkan. Apa saja di sini? Barang yang diperjualbelikan. Banyak toh, bermacam-macam. Ya enggak? Ya. Pernah belanja di pasar online? Pernah. Sering ya? Beli apa biasanya? Baju. Baju.
Jam. Lebih mudah mana? Udah online tapi itu kadang kekurangannya barang tidak sesuai. Berarti iya. Disimpan dulu. Nanti mungkin ada pertanyaan dari temannya, ya. Dulu kan sangat kompleks. Sangat kompleks berarti banyak, ya. Tidak banyak. Kebutuhan sehari-hari. 15 menit ya, sudah ya. Masih 15 menit lagi. Selesai kelompok 2? Sedikit lagi. Iya. Sini. Pasarnya apa tadi? Tas? Disiapkan nanti siapa yang akan presentasi, ya. Kalau sudah. Ya sudah selesai. Kelompok mana? Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 5, kelompok 3. Nunggu sebentar, kelompok 4 ya. Sudah siap untuk dipresentasikan? Siap. Nanti siapa yang akan maju ke depan? Perwakilan. Boleh, siapa? Saya sama Syirah. Perwakilan atau semua? Semua. Oh, yang maju ke depan? Semua. Yang membacakan nanti siapa? Bergantian. Bergantian, oke. Kelompok 5? Sudah selesai? Sudah. Selesai. Siap untuk presentasi? Siap. Yang presentasi nanti siapa? Semua maju, nanti yang membacakan saya, Deva sama Tom. Iya. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Sudah. Nanti yang mempresentasikan siapa? Semua bergantian membacanya? Ya. Nanti yang jelas, biar temannya mendengar. Oke, sekarang presentasi ya. Kelompok, dari dimulai kelompok berapa? Kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Siap. Siap. Oke, maju silakan kelompok 1. Dibawa nanti. Yuk. Tempelkan di depan ya. Sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sama si Ani, pulangnya membeli sepatu. Sebelum saya mulai presentasi, perkenalkan ini anggota kelompok 1. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Biar tambah semangat. Silakan. Saya Inget. Saya Kevin. Saya Syafira. Saya Tias. Ya, silakan. Pelaku pasar. Pelaku utama dalam pasar digambarkan 4. Gambar nomor berapa tadi sebelumnya, Inge? 4. Gambar nomor 4. Gambar nomor 4. Adalah penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli bebas melaksanakan transaksi jual beli secara langsung. Juga barang yang diperjualbelikan ada di situ. Peristiwa yang terjadi adalah kegiatan transaksi antara penjual, pegawai kantor pos, dan juga pembeli pensiunan. Ya, kemudian
Barang yang diperdagangkan, barang yang diperjualbelikan adalah dalam bentuk pembayaran uang pensiunan. Iya. Jenis pasar bulanan. Pasar dibuka setiap 1 bulan sekali. Dibuka saat para pensiun akan mencairkan uang pensiunnya. Sini. Nah. Ya, dipegang. Kontribusi pasar kebermanfaatan bagi masyarakat karena kantor pos ada di setiap kecamatan, memudahkan bagi para pensiun untuk mengambil uang di setiap bulannya. Iya. Sebelumnya ini gambarnya ini tadi ya. Gambar nomor 4 ini. Pasar apa tadi? Pasar bulanan. Pasar bulanan. Ini terjadi di kantor pos. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, coba ada yang mau menyampaikan sanggahan, tanya. Ya, coba Yuanita. Ya, Yuanita silakan. Dalam gambar yang diamati kelompok 1 tentang kegiatan di kantor pos, yang saya tanyakan apa yang menguatkan kelompok 1 sehingga menggolongkan kegiatan di kantor pos sebagai jenis pasar bulanan. Iya, pertanyaan dari Yuanita. Kenapa kantor pos ini sebagai pasar bulanan? Silahkan perwakilan yang mau menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Berdasarkan gambar yang kami amati, pada gambar nomor 4 terdapat aktivitas jual beli di kantor pos, yaitu antara pegawai kantor pos dengan pensiunan pegawai negeri. ya, mereka mengambil apa di sini? Mereka mengambil uang pensiunan setiap bulan sekali. Oh iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana Yuanita? Sudah puas dengan jawabannya? Iya, Ibu kuatkan lagi sini. Jadi, menurut kelompok 1, di sini ada gambar apa ini? Kantor pos. Dinjiken ada ya? Pernah lihat kantor pos ini? Ada transaksi di situ? Ada yang budenya, mbahnya atau pensiunan? Ada yang pernah mengantarkan ke situ? Nah, itulah yang namanya transaksi. Pasar bulanan di situ. Terjadi transaksi antara pegawai kantor pos ini dengan siapa tadi? Para pensiunan. Jelas, ada pertanyaan lagi? Cukup? Terima kasih kelompok 1, silakan ditutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan, terima kasih. Adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan kelompok 2. Ya, silakan mulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 23 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat kami ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, Sebelumnya perkenalkan, saya Putri dan saya Reski. Saya Duta. Saya Aal dan saya Dewi. iya. Berikut presentasi yang akan kami sampaikan. Pelaku pasar. Pelaku utama Gambar dalam nomor berapa tadi? gambar nomor 5 pasar tahunan. Gambar Sekaten. nomor 5. Ini ya berarti ya? Ini? Ya? Iya, pelan-pelan menyampaikannya. Pelaku pasar. Pelaku utama dalam pasar di gambar 5 adalah penjual dan pembeli yang bebas. Penjual dan pembeli melaksanakan transaksi jual beli secara langsung dan juga barang yang diperjualkan ada di situ. Peristiwa yang terjadi adalah kegiatan jual beli baik barang maupun jasa. Barang yang diperdagangkan, barang yang diperjualbelikan dalam pasar ini beraneka ragam, namun lebih bersifat hiburan dan barang-barang tertentu sesuai dengan tema pelaksanaan pasar. Jenis pasar dalam gambar adalah pasar tahunan karena pelaksanaan pasar 1 tahun sekali. Kontribusi pasar, kebermanfaatan pasar bagi masyarakat sangat bermanfaat walaupun pelaksanaannya 1 tahun sekali.
Namun masyarakat tetap bisa memanfaatkan pasar ini baik untuk sarana hiburan maupun memenuhi kebutuhan mereka. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, ini kalau kalian lihat seperti pasar malam ya. Tapi ini adalah bentuk pasar sekaten di Solo. Terjadinya itu 1 tahun sekali. Jadi benar, kalau kelompok 2 menyebutnya ini adalah sebagai pasar apa tadi? Pasar tahunan. Mungkin ada sanggahan, pendapat atau tambahan dari kelompok lain? Cukup? Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 3. Silakan. Semangat. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Vika. Saya Yuwanita. Saya Yuwanita. Saya Elsra. Iya. Berikut hasil diskusi kelompok kami. Mengidentifikasi pelaku utama pasar. Pelaku utama pasar di gambar 3 adalah penjual dan pembeli yang bebas melaksanakan transaksi jual beli secara langsung dan juga barang yang diperjualbelikan ada di situ. B. Menganalisis peristiwa apa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi adalah kegiatan jual beli hewan. C. Menganalisis barang yang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan adalah hewan seperti sapi dan kambing. D. Menentukan jenis pasar. Jenis pasarnya adalah mingguan, karena pasar tersebut dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Biasanya menurut pasaran hari, misalnya Rabu Pon. Rabu Pon dan lainnya. Iya. E. Menganalisis kontribusi pasar terhadap perekonomian setempat. Kontribusi pasar adalah memudahkan masyarakat yang membutuhkan hewan ataupun menjual hewannya. Selain itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjual makanan ataupun minuman bagi para pengunjungnya, dan juga bagi pemilik alat transportasi juga bisa mendapatkan pendapatan. Oke. Ada pendapat, sanggahan, masukan dari kelompok lain? Cukup? Cukup ya? Sudah pernah ini lihat ini ke sini? Pasar apa ini? Pasar hewan. Pernah ikut orang tuanya ke sini mungkin? Di Blora ada tidak pasar hewan ini? Ada ya. Di Jepang juga ada. Ini pasar hewan. Kenapa tadi disebut sebagai pasar apa ini? Mingguan. Karena terjadi setiap minggu sekali. Luar biasa. Ditutup dulu kelompok 3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya. Untuk selanjutnya adalah kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat nomor berapa? Kelompok 4? 2. Kami kelompok 2. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Bowo. Saya Abil. Saya Dini. Saya Chelsea. Saya Eli. Pelaku pasar. Pelaku utama dalam pasar 2 adalah penjual dan pembeli, namun kedua tidak bertemu secara langsung, dan juga barang yang diperjualbelikan tidak ada di situ, namun sudah
diketahui oleh pembeli. Peristiwa yang terjadi adalah kegiatan jual beli secara online melalui aplikasi belanja. Barang yang diperdagangkan, barang yang diperjualbelikan sangat kompleks, tidak hanya terbatas kebutuhan sehari-hari, namun sesuai jenis barang yang kita butuhkan ada di aplikasi belanja online. Jenis pasar abstrak, di mana dalam pasar ini penjual pembeli maupun barang yang diperdagangkan tidak dapat bertemu secara langsung. Akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi maupun lewat aplikasi belanja tertentu. Kontribusi pasar. Kebermanfaatan pasar ini bagi masyarakat sangat banyak sekali karena dalam pasar abstrak khususnya melalui belanja online ini hampir semua lapisan masyarakat bisa melakukannya, baik itu sebagai penjual maupun pembeli karena sangat dimudahkan dalam pelaksanaannya. Oke, ada pertanyaan sanggahan mungkin untuk kelompok 4? Ya. Deva, coba disampaikan apa pertanyaannya? Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan ini berkaitan dengan pasar yang telah disebutkan, yaitu pasar abstrak. Adakah kekurangan atau kelebihan saat melakukan transaksi di pasar abstrak ini? Iya, ada nggak kekurangan atau kelebihan ketika melakukan transaksi di pasar abstrak ini atau khususnya untuk pasar online ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut kami masing-masing pasar memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Khususnya untuk pasar abstrak ini. Kelebihannya kita dapat membeli barang dimanapun kita berada dan menggunakan aplikasi tertentu. Contohnya seperti Shopee. Dan kekurangannya kita tidak dapat bertemu langsung dengan penjual dan barang kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Iya. Sudah bagaimana, Dewa? Ya. Baik, terima kasih kelompok 4 atas jawabannya yang sangat membantu. Oke, saya tambahkan di sini. Ini pasar abstrak. Contohnya pasar apa ini? Online. Aplikasi belanja apa ini? Shopee. Pernah kalian belanja di sini? Pernah ya. Tadi disebutkan ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya tadi apa? Kadang barang itu tidak sesuai. Kelebihannya apa tadi? Dapat belanja dimanapun, kapanpun, dimudahkan, ya. Itu. Mungkin ada tanggapan, masukan dari kelompok lain? Sudah cukup? Oke, terima kasih kelompok 4, silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Tadi menggunakan kan Pak, sudah dikirimkan linknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kan layarnya di sini. Silakan yang lain di sini saja. Nah, oke. Ya. Silakan. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gladi Anggita Arsena. Saya Deva Dwi Cantika. Saya Sanjabil Paramatma Hermawan. Saya Nurul Utomo. Saya Agustri Goncoro Santoso. Pelaku pasar. Pelaku utama dalam pasar di gambar 1 adalah penjual dan pembeli yang bebas melaksanakan transaksi jual beli secara langsung dan juga barang yang diperjualbelikan ada di situ. Peristiwa yang terjadi adalah kegiatan jual beli kebutuhan sehari-hari di pasar apung. Barang yang diperdagangkan, barang yang diperjualbelikan ialah barang-barang kebutuhan sehari-hari yang bisa langsung dipilih dan dibeli secara langsung. Jenis pasar. Jenis pasar adalah pasar konkret di mana penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan ada atau nyata, sehingga penjual maupun pembeli secara langsung melaksanakan transaksi jual beli. Kontribusi pasar.
kaitannya dengan kontribusi pasar dalam gambaran tersebut adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat serta dalam sekitar dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam pencari nafkah selain sebagai penjual juga menjadi sebagai penyewa perahu, kuli panggul ataupun lainnya. Iya. Sudah? Iya, ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain mungkin? Iya. Selain sebagai sarana atau tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencari nafkah kontribusi, apalagi yang diberikan atau dapat dimanfaatkan dengan keberadaan pasar apung. Karena pasar apung jarang dijumpai di daerah lain, jadi pasar apung bisa menjadi destinasi wisata sehingga menjadi tambahan mata pencarian tambahan bagi masyarakat. Oke, jadi ada pertanyaan dari Bowo kelompok 4. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi digunakan untuk apa lagi? Bisa menjadi destinasi wisata. Di Blora ada nggak ini? Nggak ada. Jadi kalau kita pasarnya pasar tradisional biasa, tapi ini di daerah Sumatera, Kalimantan ada pasar apung. Jadi mereka ini ada setiap harinya. Kalau mungkin kita dari luar daerah bisa melihat sebagai destinasi wisata, gitu ya. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari kelompok lain? Cukup? Ya, silakan ditutup. ternak-ternak ikan teri diternak dalam kolam. Karena sudah sampai di penghujung materi, kuakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada presentasi dari masing-masing kelompok kaitannya dengan permasalahan yang diamati tadi. Mulai dari apa tadi? Pelaku pasar. Di dalam pasar ada apa tadi? Penjual, pembeli. Kemudian ada barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan ini tergantung dari apa? Jenis pasarnya, ya enggak? Tergantung dari jenis pasarnya, ya. Ini ada hewan, tadi diperjualbelikan pasar hewan. Ada yang apa ini di sini? Kantor pos. Jadi barang yang diperjualbelikan juga berbeda. Bagaimana kontribusi untuk masyarakat sekitar hubungannya? Bisa menjadi tambahan masukan, mencari apa namanya? Nafkah, ya enggak? Mencari nafkah tambahan. Ada yang jadi apa tadi? Kuli panggul, apalagi tukang ojek, tukang becak, itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak, sudah jelas? Oke, di awal tadi ada pre-test. Ada yang kesulitan tadi mengerjakan pre-test? Sulit? Belum tahu materi ya? Nah, sekarang sudah dijelaskan, kalian sudah kupas bersama materi, kemudian sudah mengerjakan LKPD juga, Ibu juga sudah melakukan penilaian bagaimana keaktifan kalian dan hasil presentasi. Sekarang saatnya adalah apa? Post test. Dibuka lagi di grup dengan link yang sama, silahkan kalian kerjakan lagi untuk melihat sejauh mana hasil, ada enggak perubahan dari mengerjakan awal tadi dan setelah dilaksanakan diskusi dan kita kupas masalah bersama ini tadi. Siap dikerjakan? Waktu 10 menit. Siap ya, ada 10 soal. Setiap soal nilainya adalah 10. Nah, bisa dibuka? Namanya ditulis ya. Silakan dikerjakan.
Ditaruh di atas HP-nya. Lebih mudah apa lebih sulit dari tadi? Lebih mudah ya, silakan dikerjakan. Sudah? Ada yang sudah selesai? Bisa dilihat nilainya? 90. Ini dapat 90. Tadi di awal dapat berapa? 70. 70, ada peningkatan. Iya. Vira sudah? Belum. Ada yang sudah dapat 90, mungkin ada yang dapat 100 nanti. Vika sudah? Sudah Deva? Dicek lagi ya, sambil dikoreksi, masih ada waktu. Cepat ya. Dapat Vira? Dapat 90. Rata-rata dapat 90. Bawa sudah? Belum dilanjutkan. Sudah. Sudah selesai semua? Sudah. Ada yang dapat 100? 90 tadi tertinggi ya? Tepuk tangan, kalian sudah naik nilainya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya. Tadi sudah, materi sudah, kita kupas, diskusi juga sudah. Nah, kita sampai pada kesimpulan dari yang kita pelajari di awal sampai akhir tadi. Ya, kesimpulan tadi, materi kita tentang apa? Ya, Bowo? Jenis-jenis pasar. Tomo yang keras? Fungsi pasar. Fungsi pasar. Dipta? Pengertian pasar. Cara terjadinya pasar. Safira, syarat terjadinya pasar. Banyak sekali materi hari ini. Semoga kalian benar-benar tahu. Dibuktikan dengan apa tadi? Post test nilainya sudah ada peningkatan. Oke, untuk kegiatan refleksi, Ibu akan mengirimkan link Jamboard. Ya, sebentar Ibu kirimkan. Sudah masuk ya? Nah, ada beberapa hal di sini sudah bisa dibuka? Sudah? Kalian isikan bagaimana perasaan kalian hari ini mengikuti pembelajaran, ya. Yang kedua, hal apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Kemudian yang ketiga,
Apa yang sudah baik pada pembelajaran hari ini dan apa yang perlu ditingkatkan? Silahkan kalian isikan pada masing-masing halaman ini. Ya, silahkan diisikan. Di atas nggak apa-apa. Bisa dibuka? Nah, dibantu. Yang belum bisa tanya. Bisa nggak HP-nya? Hang, HP-nya hang. Bawa bisa? Ini Dipta bisa? Sudah bisa. Ini HP-nya. Bisa. Silakan nggak usah ditulis nama, nggak apa-apa. Di atas ini loh, tuliskan. Nah, ya, nggak usah. Yo, terus tambah lagi halaman kedua, dijawab di sini. Nah, oke. Nah, ya, bisa. Terus disilang, lewati. Ada yang tidak bisa? Nanti yang tidak bisa apa namanya? Pakai HP temannya kemudian mengisikan boleh, ya. Pakai HP yang sama boleh mengisikan lagi. Kalau mungkin aplikasinya tidak dibuka, mungkin ada yang belum install. Iya, kelupaan belum install. Oke, di sini bagaimana hasilnya tadi pengisian kalian? Udah ada beberapa yang bergabung ini ya. Oh, ini banyak sekali yang bergabung ya. Coba. Saya kirimkan ulangnya lagi ya. Sudah? Oh, ada yang oke. Sangat menyenangkan, terima kasih. Kemudian ada lagi mana? Jenis-jenis pasar, apalagi? Yuk, silakan. Ada yang belum bisa? Sudah, silakan. Pakai sticky note yang ini ya. Nah, sticky note seru dan menyenangkan. Jadi Fast and Furious bahasanya. Pakai yang ini ya. Pakai yang sticky note. Dipta. Oh ya, menyenangkan, tapi jangan gitu ya. Ayo, yang sticky note ini Nang, bisa? Yang sticky note, silakan. Seru dan menyenangkan, yuk yang lain silakan. Mengisikan pakai di situ lagi boleh. HP yang sama boleh. Hal tentang pasar dan lain-lain apa saja ini tadi? Silakan disebutkan. Apa saja tadi? Pengertian pasar, oke. Ya, silakan. Ayo dikirimkan, nggak apa-apa, biar saya bisa lihat.
biar saya bisa lihat. Ayo dikirimkan Kevin, sudah? Ya, ayo dikirimkan biar saya tahu. Sangat menyenangkan, terima kasih Kevin ini tadi ya. Ya, terus lagi. Ini yang menghapus lagi siapa ini? Vika, sangat menyenangkan, terima kasih. Ya, kemudian yang ini pengertian pasar, jenis pasar, terus apa lagi tadi? Sudah bagus dan sempurna. Saya bukan orang yang sempurna anak-anak ya, masih ada kekurangan mungkin ya. Iya, silakan diisikan lagi. Sangat menyenangkan. Ya, yang lain mungkin selain sangat menyenangkan, seru. Oh, asik dan seru sekali, betul. Siapa ini ya? Terima kasih. Iya. Sangat menyenangkan. Oke. Dah. Ya, nanti yang lain bisa menambahkan. Mungkin yang belum menuliskan pembelajaran hari ini bagaimana? Ingat? Bisa disampaikan pembelajaran hari ini? Dini bagaimana? Seru. Terus? Apa yang dipelajari tadi? Jenis-jenis. Yang dipelajari apa tadi? Jenis-jenis pasar. Iya. Mungkin lagi Bowo, bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Saya kumpul sama teman Iya. Terus materinya bagaimana? tentang syarat-syarat pasar. Oh ya. Terus? Fungsi pasar. Iya, terima kasih. Oke, nanti yang lain bisa menambahkan di Jamboard ya. Terima kasih, pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Kembali Ibu menyampaikan tetap jaga kesehatan kalian. Apalagi ini sudah cuacanya mendung. Tadi pagi juga sudah hujan, ya enggak? Ada yang kehujanan tadi pagi berangkat sekolah? Ada, ya. Apalagi yang rumahnya ngelebur tengah hutan. Kehujanan tadi Vika? Enggak hujan sana. Sini hujan, sana enggak hujan. Oh, di sini berarti ngelebur enggak hujan. Oke, iya. Semangat untuk kita semua, tetap jaga kesehatan biar esok hari tetap bisa melaksanakan sekolah, mengikuti pelajaran lagi. Untuk materi yang akan datang, materi minggu depan pertemuan selanjutnya adalah tentang apa? Selanjutnya harga keseimbangan di pasar, karena kita sudah mempelajari pasar. Yang kita pelajari selanjutnya adalah tentang harga. Bisa kalian pelajari di rumah terlebih dahulu materi tentang harga. Oke, agar siap di pembelajaran minggu depan. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini selesai, silakan ketua kelas untuk menutup dengan berdoa. Mbak Vika, silakan dipimpin berdoa. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelas 7C. Semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semua.